Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian di perkuliahan online kita hari ini. Nah, pada minggu 12 ini di mata kuliah teknologi data, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran kualitas model ya. Jadi, setelah kita membuat model kemarin dengan regresi linear, maka ada hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah bagaimana cara mengetahui bahwasanya model yang telah kita buat itu adalah model yang cukup bagus atau tidak ya. Nah, untuk mengetahui model itu bagus atau tidak tentunya kita harus tahu juga, terlebih dahulu bagaimana model yang disebut bagus, bagaimana model yang disebut jelek. Nah, itu nanti yang akan juga kita, pelajari di pertemuan pada hari ini. Baik, jadi pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai tabel summary of stats models ya. Jadi kemarin kita ketika membuat model regresi itu kalau kita menggunakan library stats model, kita panggil .summary, maka akan ditampilkan tabel. Nah, ini nanti akan, saya rekap lagi bagaimana cara membaca tabelnya. Kemudian, kita juga akan mempelajari tentang analysis of variance atau ANOVA ya. Ini nanti untuk, jalan kita menuju R-squared ya, memahami tentang bagaimana sebuah model itu disebut sebagai model yang baik atau kurang baik ya. Kemudian kita nanti juga akan mempelajari ordinary least squared yaitu metode yang digunakan untuk membuat model tempo hari ya. Nah, ini nanti ada kaitannya juga dengan analysis of variance. Dan yang terakhir, ini adalah kunci dari pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang R squared ya, R squared. Baik, yang pertama mengenai tabel summary stats models ya. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali pada saat kita membuat model kemarin, ya ini datanya sama saja ya, hanya labelnya saja diganti. Kalau yang ini datanya diambil dari data ujian masuk ya, nilai tes ujian masuk perguruan tinggi yang ada di luar negeri ya. Jadi ada istilahnya GPA. Kalau GPA itu nanti kita anggap saja dia sebagai IPK ya. GPA itu indeks kumulatif ya, IPK. Kemudian SAT ini adalah nilai tes masuk perguruan tinggi ya. Jadi kita kemarin punya data set di sana terdiri dari dua kolom SAT dan GPA, di mana SAT ini menentukan GPA ya. Jadi yang variabel dependennya adalah GPA, dia bergantung kepada variabel independen SAT, di mana SAT ini adalah sekali lagi nilai tes masuk PT ya. Jadi jangan diambil pusing, pokoknya nanti kalau ada kata-kata GPA berarti anggap saja dia IPK, kalau ada kata-kata SAT berarti anggap saja dia nilai tes masuk PT ya. Nah, kemarin kita membuat garis prediksi seperti ini ya. Jadi intinya ada di sini. Nah, ini di sini Y hat sama dengan 0,017 dikalikan dengan X1 ditambah 0,275, di mana X1-nya ini adalah variabel independen ya, atau SAT. Kemudian 0,275 ini adalah intercept atau koefisien ya. Nah, ini setelah kita menjalankan seperti ini, maka akan didapatkan kalau kita buka tabel summary-nya, maka akan didapatkan tabel seperti ini ya. Nah, nilai yang di sini, ini Y hat ini adalah model kita, modelnya. Model itu sekali lagi saya ingatkan adalah menemukan B atau bobot ya, B0 dan B1 ya. Ini B0-nya ya, ini B1. Nah, model ini didapatnya dari mana angka B-nya ini, B0 dan B1-nya. Nah, didapatkannya dari tabel summary ya, dari tabel summary. Kita bisa mengambilnya dari tabel summary. Kalau kita menjalankan stats model, kemudian kita panggil metode .summary, maka akan dihasilkan 3 tabel ya, akan dihasilkan 3 tabel seperti ini. Kalau kita pakai Python, kemudian kita pakai stats models, terus kemudian dari hasil fit-nya, dari hasil metode fit, kita panggil .summary, maka akan dihasilkan 3 tabel. Nah, 3 tabel itu apa saja? Tabel yang pertama adalah tabel model summary ya. Model summary ini yang tabel yang di bagian atas ya, itu disebut sebagai tabel model summary atau ringkasan dari modelnya. Di sini ada banyak sekali parameter, beberapa di antaranya ada ini dependent variable. Nah, ini dependent variable. Dependent variabelnya adalah GPA alias IPK. Kemudian model yang digunakan adalah OLS dan metodenya adalah
least squares ya, least squares. Kemudian di sini ada juga, di sini ada R squared, ada adjusted R squared, ada yang lainnya ya. Sementara yang lainnya kita biarkan dulu, nanti kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan R squared ini ya. R squared ini 0,406, apa artinya itu? 0,406 makin besar makin bagaimana, makin kecil makin bagaimana, nanti akan kita pelajari ya. Jadi tabel yang di atas ini adalah model summary. Kemudian tabel yang kedua di tengah ini adalah tabel koefisien ya, koefisien di mana dari tabel ini kita bisa mendapatkan nilai B-nya ya. Jadi koefisien B0 kita dapatkan dari sini 0,275, kemudian koefisien B1-nya kita dapatkan dari sini SAT. Kenapa di sini SAT? Karena sesuai dengan labelnya, sesuai dengan label kolom di data kita ya. Kalau kolom kita di sini nilai UMPN misalkan, nilai UMPN, maka di sini tulisannya akan jadi nilai UMPN. Kalau di sini SAT berarti di CSV-nya kolomnya namanya SAT ya. Kemudian di tabel yang ketiga itu namanya adalah tabel additional test results ya istilahnya. Jadi di sini adalah faktor, adalah angka-angka, di sini ada omnibus, Q, kurtosis dan lain sebagainya. Ini adalah hasil pengetesan dari model kita. Ini akan kita biarkan saja dulu, kita fokus ke tabel yang di bagian sini nanti ya, di bagian model summary ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini ya, ini saya merekap saja apa yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi pertamanya kita menentukan variabel dependen dan independennya, kemudian membuat model, ya modelnya didapat nilainya dari tabel ini, dari tabel koefisien. Kemudian setelah dapat modelnya, ya modelnya kita bisa memasukkan ya, kita bisa memasukkan nilai-nilai yang ada di tabel tadi, koefisien tadi ke model kita ya. Nah, rumus kita kalau linear regression adalah Y hat sama dengan B0 plus B1 kali X1. Nah, B0-nya ini diambil dari tabel koefisien. Dari tabel koefisien di bagian const ya, di baris yang const. Kemudian yang B1-nya ini diambil dari kolom yang lainnya ya, kolom yang lainnya. Kalau di sini dia diambil dari kolom SAT ya, SAT di sini sama dengan nilai tes masuk perguruan tinggi tadi ya. Nah, setelah kita masukkan, kita dapatkan nilai-nilainya ini, dua ini, maka nanti kita bisa melakukan prediksi. Ya, prediksinya itu nanti hasilnya adalah dengan cara mensubstitusikan ya angka yang mau diprediksi ke dalam model kita, ke dalam rumus kita tadi, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y-hat-nya ya. Ya, ini di sini kodenya agak sedikit berbeda, ini dimasukkan langsung, angkanya dimasukkan langsung tadi 0,017 dikalikan X1 ditambah 0,275 tadi ya, dimasukkan langsung. Nah, modelnya ada di sini, di Y-hat, dan kita bisa melakukan prediksi ya, contohnya seperti ini. Misalkan ketika kita pengen tahu, setelah kita punya garis ya, di sini kita bisa tahu misalkan ada anak yang tes masuknya ini skornya 1700, maka kira-kira nanti ketika dia setelah lulus GPA-nya berapa. Nah, ini kita bisa mensubstitusikan 1700 tadi ke persamaan kita ya. Jadi X1-nya diganti dengan 1700 ya, X1-nya diganti dengan 1700, kemudian dikalikan dengan B1 dan ditambahkan dengan B0, maka didapatkan prediksinya adalah 3,165 ya. Nah, jadi ini cara membuat prediksi menggunakan linear regression dengan bantuan library stats model ya. Oke, sekarang kita masuk ke itu tadi, sekedar mengingatkan saja ya, tentang proses ya, tentang linear regression ya. Itu formula statistik yang digunakan untuk membuat prediksi. Terus kemudian kaitannya apa dengan ini, dengan ANOVA ya, dengan analysis of variance ya. Itu nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Oke, baik ya. Jadi kita tadi sudah membuat prediksi ya, dengan linear regression. Nah, kalau kita perhatikan pada saat kita membuat prediksi dengan regresi linear, maka hasil regresinya itu bisa kita lihat di garis yang diagonal, garis lurus yang diagonal itu ya. Jadi garis lurus diagonalnya ini adalah angka-angka yang disubstitusikan ke dalam model yang kita buat ya. Jadi di sini kalau 1700 maka akan muncul titiknya di sini GPA-nya ya. Terus kemudian kalau 1800 di sini, 1801 di sini, 1802 di sini, 3, 4, 5, 1900, 2000 dan seterusnya, maka ketika disatukan dia akan membentuk suatu garis lurus ya. Nah,
Kalau kita perhatikan garis lurus ini sebagian ada yang menyentuh ya, ada yang menyentuh, ada yang melewati titik-titiknya ya. Nah, ini titik-titiknya ini adalah Y asli ya, IPK asli, IPK dari dataset, sedangkan yang kuning ini adalah Y hat atau IPK yang diramal ya, IPK yang diprediksi. Nah, kalau kita lihat Y hat-nya ini ternyata prediksi kita nih ya. Jadi Y hat-nya ini ada yang jaraknya itu jauh sekali dengan Y aktualnya ya. Ada yang jauh sekali ya, di sini ini ada yang jauh ya. Ada yang dekat ya. Ada yang lumayan dekat, ada yang jaraknya sedengan, ada yang pas ya, ada yang pas. Nah, kalau pas seperti ini berarti eh, hasil ramalan kita ya itu dia tepat ya, tepat sama dengan jadi IPK-nya itu sama dengan apa yang kita ramal ya. Nah, jadi kalau kita pikirkan ya, kenapa kok bisa ada data yang jauh sekali dari ramalan kita ya, ada data yang dekat dengan ramalan kita, ada data yang pas dengan ramalan kita ya. Nah, kenapa kok nggak pas semuanya ya? Nah, hal ini dikarenakan hari ini disebabkan ada yang namanya istilahnya itu adalah persebaran ya, persebaran atau variance ya, variance. Nah, model yang bagus, ini model kita seperti ini ya. Model yang bagus itu adalah model yang bisa semaksimal mungkin menjelaskan variance ya atau persebaran dari dataset. Nah, ini yang akan kita pelajari sebenarnya pada minggu ini ya. Jadi, bagaimana bagaimana mengukur suatu model itu menjelaskan atau tidak persebaran datanya. Bagaimana caranya memutuskan bahwasanya suatu model yang sudah kita buat itu mampu menjelaskan dengan baik persebaran data atau kurang mampu menjelaskan dengan baik persebaran data, ini bisa digunakan beberapa macam cara ya. Salah satu caranya yang terkenal adalah namanya itu ANOVA ya. ANOVA ini adalah singkatan dari Analysis of Variance ya. Nah, lebih jauh ke ANOVA ya. Pada regresi linear terdapat istilah sebaran data atau variance ya. Jadi ini maksudnya adalah seberapa banyak atau seberapa bervariasi jarak antara titik-titik Y terhadap garis regresi ya. Jadi seberapa bervariasi, apakah semuanya dekat-dekat semua atau semuanya jauh-jauh semua ya, jauh-jauh semua, atau ada yang dekat, ada yang jauh sekali, ada yang dekat sekali, ada yang pas, ada yang jauh sekali. Nah, itu adalah yang disebut sebagai sebaran data ya atau variance ya. Jadi seberapa bervariasi jarak antara titik-titik Y terhadap garis regresi. Garis regresi itu yang ini, yang kuning ini yang kita gambar ya. Nah, sebaran data tersebut dapat dijelaskan atau explain ya, dapat dijelaskan menggunakan framework yang namanya Analysis of Variance atau ANOVA ya. Di dalam framework ANOVA ini, framework kalau kita bicara framework di statistik itu bukan seperti CI, Laravel, bukan ya. Framework di sini lebih kepada kumpulan rumus-rumus yang bisa menunjukkan, yang bisa menginterpretasikan suatu arti ya. Itu framework. Nah, di ANOVA sendiri ada tiga macam istilah utama. Yang pertama adalah SST, yaitu Sum of Square Total. Kemudian SSR, Sum of Square Due to Regression. Kemudian SSE, Sum of Squared Error. Ya. Nah, SST ini adalah penjumlahan ya, adalah hasil penggabungan antara SSR dan SSE. Ya. Nah, SSR ini dikatakan sebagai ini adalah variabel yang menggambarkan ya, adalah variabel yang menggambarkan, satuan yang menggambarkan faktor-faktor yang menjelaskan ya, faktor-faktor yang sudah di-include-kan dalam perhitungan pembuatan garis regresi. Sedangkan SSE ini adalah error ya, error yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kok garisnya ini, kenapa kok titiknya itu bisa nyelentang dari garis, bisa jaraknya itu bisa jauh atau dekat dari garis regresi ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, seperti ini secara umum. Jadi kalau kita berbicara tentang fakta yang dijelaskan oleh bukan fakta ya, tapi prediksi yang dihasilkan oleh regresi linear, maka hasil prediksi dengan
kenyataan, hasil prediksi dengan dataset yang real, itu variabilitasnya ya, itu dijelaskan merupakan gabungan dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan, faktor-faktor yang terjelaskan, dan faktor-faktor yang tidak terjelaskan atau unexplained ya. Jadi ketika kita meramal ya, ketika kita meramal sesuatu, hasil ramalan kita kadang ada yang benar, kadang ada yang salah. Nah ya, jadi eh, seberapa sebaran itu ya, variansnya itu tadi itu em, dijelaskan dengan gabungan antara faktor-faktor yang terjelaskan dan faktor-faktor yang tidak terjelaskan atau unexplained ya. Nanti lebih jelasnya akan saya lanjutkan di slide berikutnya supaya tidak bingung ya. Nah, faktor persebaran data ya. Dataset kita prediksi ya, tetapi ya aktualnya ada yang dekat dengan garis regresi, ada yang pas, ada yang jauh ya. Inilah yang dimaksud dengan variance atau sebaran ya. Nah, mengapa kok bisa datanya itu nggak pas semua? Mengapa datanya itu kok bisa ada yang pas, ada yang tidak ya? Itu disebabkan karena adanya explained factor dan unexplained factor ya. Contoh untuk lebih gamblangnya ya. Misalkan ya, lumrahnya mahasiswa yang nilai UMPN-nya tinggi akan ber-IPK tinggi ya. Tetapi benarkah demikian ya? Jadi ketika kita mengangkat suatu fakta untuk kita regresikan ya, suatu fenomena untuk kita regresikan ya. Sebagai contoh misalkan adalah mahasiswa yang UMPN-nya tinggi dikatakan biasanya nanti akan memiliki IPK tinggi ya. Tetapi ketika kita sudah membuat prediksi, maka pada saat prediksinya itu dibuktikan ya, 3 tahun setelah kita membuat prediksi, maka hasilnya akan berbeda ya. Hasilnya tidak akan semuanya sama dengan hasil prediksi kita ya. Misalkan kita memprediksi 10 anak, satu anak nanti IPK-nya 3,5, satu anak bakalan IPK-nya 3,7, satu anak bakalan IPK-nya 3,0, satu anak bakalan IPK-nya 2,5 dan seterusnya ya. Di antara 10 anak yang kita prediksi tersebut tidak akan semua IPK-nya itu pas sesuai dengan yang kita prediksikan. Ada yang jauh di atas prediksi kita, ada yang jauh lebih baik, ternyata kita prediksi 2,5 ternyata dia kumlot dapat 3,7 misalkan. Ada yang kita prediksi bagus, ternyata dia dapat jelek ya, ternyata IPK-nya dia dapat jelek. Nah, inilah yang disebut sebagai variance atau persebaran data ya, persebaran data. Nah, kenapa kok bisa ada yang jauh lebih tinggi, kenapa bisa ada yang jauh lebih rendah, kenapa ada yang pas ya. Nah, ini ditentukan oleh dua faktor ini tadi, explain faktor dan unexplained faktor ya. Nah, kalau explain faktor itu yang mana? Explain faktor itu adalah faktor yang kita masukkan ke dalam perhitungan linear regresi kita ya. Kalau kita melihat contohnya tadi, di B sama dengan Y hat sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1, kita hanya punya berapa X? Kita hanya punya 1X ya, satu macam X. X1 di mana X-nya ini adalah variabel independen yang kita masukkan itu adalah nilai tes ya. Sedangkan kalau kita lihat lagi lebih dalam ya, kita lihat lagi lebih dalam ke dalam fenomena yang ada di dunia nyata ya. Penentu IPK itu bukan hanya skor masuk ya, bukan hanya nilai tes masuk saja, tidak ya. Melainkan ada banyak faktor, ada banyak sekali faktor yang menentukan besarannya IPK seorang mahasiswa ya, seorang mahasiswa pada saat perjalanannya dia kuliah ya. Contohnya adalah yang paling kelihatan ya. Yang pertama penghasilan ya. Penghasilan berpengaruh, pernikahan berpengaruh juga, gender berpengaruh, keberuntungan juga berpengaruh ya, walaupun tidak begitu besar ya. Loh kok bisa ini berpengaruh, Pak? Ya, bayangkan saja sesuai dengan fenomenanya yang nyata ya. Jadi misalkan saja ada mahasiswa yang nilai IPK-nya, nilai UMPN-nya itu tinggi, berarti kan dia pinter dasarnya ya. Tetapi penghasilannya dia rendah ya, orang tuanya dia tidak bisa memberikan biaya yang cukup untuk perkuliahan sehingga dia memiliki penghasilan yang rendah, akhirnya terpaksa mahasiswa teman Anda yang pintar tadi, dia harus terpaksa nyambi bekerja. Nah, karena dia nyambi bekerja, maka banyak tugas yang kelewat ya, maka sering tidak hadir dan mengakibatkan nilainya bisa turun ya. Nah, pernikahan juga begitu. Misal saja ya, kalau mahasiswanya ini ya, kalau mahasiswa S1, D3, D4 kan mungkin jarang ya. Tapi kalau mahasiswa S2, nah kalau mahasiswa S2 kelihatan banget ini. Ya, jadi mahasiswa yang menikah dan belum menikah ini akan beda. Biasanya untuk mahasiswa yang sudah menikah, pasti waktunya akan tersita lebih banyak ke keluarganya ya, ke keluarganya sehingga dia
memiliki kemungkinan untuk lebih sering absen ya, kemudian lebih sering tidak mengerjakan tugas sehingga bisa menurunkan IPK-nya. Nah, gender juga begitu ya. Ada menurut sebuah penelitian itu perempuan ya, wanita itu cenderung lebih pandai, cenderung lebih superior ketika dia sampai pada pendidikan, tingkat atas ya, SMA alias SMA. Tetapi ketika sudah kuliah entah mengapa biasanya yang lebih sukses adalah yang cowok ya, yang laki-laki. Nah, ini juga mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi nilai IPK tadi. Kemudian tentu juga kita tidak bisa mengabaikan yang namanya keberuntungan ya. Misalkan saja, ujiannya itu ketika ujian UTS-nya ini, dia pilihan ganda dan ketika dia nggak bisa jawab pilihan gandanya dia pilih, pilihan karena dia beruntung dia memilih yang benar dan akhirnya nilainya bagus. Nah, ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya IPK. Nah, yang kita ramal adalah IPK, Y-hat-nya adalah IPK. Sedangkan independent variable yang kita masukkan hanya nilai UMPN. Nah, maka nilai UMPN ini kita sebut sebagai explain faktor ya, explain faktor. Nilai yang sudah dijelaskan oleh regresi. Jadi, ketika nilai UMP-nya lebih besar, dia cenderung lebih besar, nah itu dimasukkan ke dalam persamaannya, maka dia menjadi explain faktor. Nah, kemudian jika ada faktor-faktor lain yang belum dimasukkan ke dalam persamaannya, seperti penghasilan, pernikahan, gender, keberuntungan tadi, itulah yang disebut sebagai unexplained factor. Nah, total variance ini adalah penggabungan dari unexplained factor dan explained factor dan unexplained faktor. Jadi faktor-faktor yang terjelaskan, faktor-faktor yang dimasukkan ke dalam formula regresi ditambahkan dengan faktor-faktor yang tidak dimasukkan ke dalam formula regresi. Nah, faktor-faktor yang tidak dimasukkan ke dalam formula regresi ini nanti akan memperbesar error ya. Jadi makin besar faktor-faktor utama yang tidak Anda masukkan ke dalam rumus regresi, maka akan berpeluang memperbesar error dari regresi Anda gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan faktor persebaran data ya. Jadi ingat, regresi itu dia mencari Y, tetapi bagus tidaknya Y yang didapatkan ini dia bergantung pada explain faktor dan unexplained faktor. Explain faktor itu adalah variabel-variabel atau faktor-faktor yang dimasukkan ke dalam rumus perhitungan regresi linear, sedangkan unexplained faktor ini rumus atau variabel yang faktor yang tidak dimasukkan ke dalam rumusnya regresi ya. Ini yang perlu kita pahami dulu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tadi ya, variabel yang di ANOVA tadi ya. Jadi intinya ANOVA ada 3, SST, kemudian SSR dan SSE. Sekarang kita pahami dulu yang SST ya. Nah, SST ini sebenarnya adalah satuan untuk mengukur keseluruhan sebaran data secara umum ya. Makin besar nilainya, maka makin bervariasi jarak antar data. Jarak antar data ya. Jadi, yang dihitung SST ini apabila ada grafik seperti ini, maka SST ini adalah jarak dari rata-rata ya, min. Rata-rata. Rata-rata ini ya besarnya ini ditambah besarnya ini, tambah besarnya ini, tambah besarnya ini, tambah besarnya ini, dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 ketemu rata-rata. Rata-rata kalau kita gambar karena dia cuma satu angka, ya dia tentunya akan menjadi garis lurus seperti ini, ya kan? Garis lurus seperti ini. Terus masing-masing titik ya, masing-masing titik itu dia titik Y loh ya, bukan titik regresi ya. Jadi masing-masing titik, masing-masing Y aktual dia memiliki jarak antara dirinya dengan rata-rata, dengan garis rata-rata tersebut. Jadi Y yang ini dia punya jarak sekian, Y yang ini dia punya jarak sekian, Y yang ini punya jarak sedikit, Y yang ini punya jarak sekian lumayan jauh, Y yang ini punya jarak sekian. Nah, jarak antara masing-masing Y itu dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan semua, itulah yang disebut sebagai SST ya. SST ini nanti akan menghasilkan satu angka, entah itu 100, 200, 300 dan seterusnya ya, satu angka saja. Satu angka saja di mana angka tersebut apabila besar, maka bisa katakan
bisa kita katakan variance-nya, sebaran dari data tersebut tinggi. Tetapi kalau SST-nya itu kecil, maka kita bisa katakan bahwa persebaran datanya itu dia rendah. Artinya datanya itu rengket-rengket ya, mepet-mepet, hampir mirip-mirip lah ya. Nah, ini contohnya kalau misalkan SST rendah ya, SST SST tinggi ya, maaf ini saya salah ketik ya, saya betulkan dulu. SST tinggi. Dan ini SST rendah. Nah, ini ya. Jadi, ini adalah salah satu contoh ya data yang sebaran datanya tinggi ya. Data set namanya set, yaitu berarti lebih dari satu angkanya. Ada banyak angka yang contohnya seperti ini 0, 3, 19, 20, 1, 3, min 1, 90, 45. Ya kita lihat perhatikan antara angka satu dan yang lainnya ini jaraknya jauh-jauh. Nah, ini nanti inilah contoh dataset yang SST-nya tinggi, artinya dia sebarannya besar, sebarannya tinggi. Jadi ketika SST-nya besar, maka sebarannya tinggi. Data itu berjarak antara data satu dan yang lainnya jaraknya jauh-jauh ya. Kemudian kalau yang rendah contohnya seperti ini ya. 0, min 1, 2, 0, 3, 1, 2, 1, min 1. Nah, ini adalah salah satu contoh dataset yang SST-nya itu rendah, artinya dia datanya tidak terlalu nyebar ya, datanya itu mirip-mirip, datanya mirip-mirip. Nah, ini kenapa kita perlu memahami ini, karena nanti SST ini digunakan juga untuk menjelaskan ya, digunakan untuk membandingkan persebaran yang dijelaskan oleh regresi dengan persebaran data aslinya ya. Itu. Oke, berikutnya adalah sum of square due to regression atau sum of square regression, disingkat SSR ya. Ini adalah besarnya jarak antara masing-masing hasil prediksi dengan rata-rata variabel dependen aktual ya. Nah, variasi ini SSR ini dia yang menjelaskan tentang variasi, tentang faktor-faktor explain ya yang dijelaskan oleh garis regresi ya. Kalau yang tadi SST tadi ini adalah jarak antara masing-masing ya, masing-masing titik Y aktual dengan rata-ratanya, dengan rata-rata Y. Nah, maka kalau SSR ini adalah jarak antara Y hat atau Y hasil prediksi dengan rata-rata Y asli ya. Ingat rata-rata Y asli, bukan rata-rata Y hat-nya, bukan rata-rata Y hat, bukan ya, tapi rata-rata Y asli. Nah, ini jaraknya ya. Jadi jarak antara masing-masing Y hasil prediksi ya, kalau misalkan titik ini berarti kan artinya ini Y hasil prediksi model kita dan ini Y yang sesungguhnya ya. Nah, Y kita tidak melewati titik sesungguhnya, artinya ramalan kita berbeda dengan kenyataan ya. Nah, di sini jarak antara Y hasil ramalan kita, masing-masing Y antara hasil ramalan kita dengan rata-rata dari Y asli itu disebut sebagai SSR ya. Kenapa ada SSR? Karena SSR inilah ya, melalui SSR inilah kita bisa mengetahui seberapa jauh faktor-faktor ini menjelaskan faktor yang kita include-kan ke dalam persamaan regresi kita ini berhasil menjelaskan variance data secara keseluruhan ya. Nah, apabila nilainya ini semakin besar, artinya garis-garis hasil ramalan kita ini, titik-titik hasil ramalan kita itu secara umum jaraknya sangat dekat dengan rata-ratanya ya. Artinya apa? Ketika itu terjadi, maka berarti model yang kita buat itu sangat-sangat menjelaskan varians atau persebaran data aslinya ya. Nah, apabila nilai SSR nilai sama dengan SST, berarti ramalan kita sama dengan kenyataan ya, dan mengakomodir dengan baik semua varians ya. Jadi makin besar nilai SSR, makin mendekati nilai SSR itu dengan SST, maka berarti makin baik model yang kita buat. Model yang kita buat itu makin menjelaskan kenyataan ya. Ketika kita membuat suatu model yang ketika kita hitung nilai SSR-nya sama dengan nilai SST, berarti model kita itu ramalannya 100% bakalan benar semua ya. Jadi model yang kita buat itu model yang sangat
hebat lah ya. Jadi sangat powerful karena dia bisa menjelaskan dengan baik semua varians ya. Jadi seberapa dekat garis ramalan kita dengan data yang ada ya. Dengan rata-rata data yang ada, seberapa fit, seberapa mengakomodir. Itu adalah aspek ya atau fenomena yang digambarkan oleh SSR ya. Jadi dia menerangkan tentang explain faktor atau faktor-faktor yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi ya. Sekali lagi, ketika nilai SSR semakin besar, mendekati SST, maka semakin bagus ramalan kita. Dan apabila nilai SSR ini sama besarnya dengan SST, maka 100% prediksi yang akan kita buat akan selalu benar. Dan itu seperti kita ketahui akan sangat jarang sekali terjadi ya. Nah, ini yang dimaksud dengan SSR. Kemudian yang terakhir adalah sum of squared error ya, atau SSE, disingkat SSE. Ini adalah jarak antara masing-masing hasil prediksi dengan masing-masing data realnya ya. Jadi kita punya garis regresi di mana setiap pixel pada garis regresi itu melambangkan hasil ramalan dari X-nya ya. Ketika X-nya di sini, maka Y-nya kita ramalkan sebesar ini di sini. Nah, SSE ini tadi, ini adalah jarak antara garis regresi kita, salah satu titik pada garis regresi kita yang sejajar dengan Y sesungguhnya. Nah, jaraknya ini berapa? Itu yang disebut dengan SSE. Artinya seberapa meleset ramalan kita dengan kejadian aktualnya, dengan nilai aktualnya ya. Nah, dengan penjelasan seperti ini kita secara intuitif dapat memahami bahwasanya kalau semakin besar SSE berarti apa artinya? Ketika SSE semakin besar, maka semakin buruk model yang kita buat. Karena apa? Ramalan kita jauh melesetnya ya. Ini akan sangat merugikan mungkin apabila digunakan pada kasus-kasus semacam seperti bursa saham, kemudian penukaran mata uang asing. Ya, ini kalau ramalannya itu SSE-nya besar, maka ya bisa jadi orang yang menggunakan ramalan tersebut akan mengalami kerugian yang semakin besar pula ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, SSE dan SSR ya, ini apabila SSE-nya semakin besar, maka SSR-nya akan makin kecil. Tapi apabila SSR-nya makin besar, maka SSE-nya akan semakin kecil. Apabila SSR-nya besar, maka ramalannya bagus. Apabila SSE-nya besar, maka ramalannya jelek. Nah, SSE ini berbalik ya, SSE ini berbalik dengan SSR ya, berbanding terbalik dengan SSR. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang menarik ya, pertanyaan yang perlu kita telaah terlebih lanjut ya. Mengapa kok bisa ada error ya? Mengapa ramalan itu bisa tidak tepat? Ramalan itu bisa tidak tepat. Kenapa bisa ada jarak antara garis regresi yang sejajar dengan Y aslinya, dengan Y aslinya. Ini ada jarak, ini ada jarak, ini ada jarak, ini ada jarak, ini ada jarak. Kadang ada yang tepat, kadang ada yang nggak tepat ya. Nggak tepat itu berarti ada jarak. Titiknya tidak terlewati oleh garis regresi. Kenapa ya? Mengapa ada error ya? Ya tentu saja karena yang kita buat ini adalah prediksi ya, ramalan ya, prediksi bukan terawang, bukan kita melihat masa depan tetapi kita memprediksi ya, karena memprediksi ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kenapa kok bisa salah? Ya itu kalau secara matematisnya, secara statistiknya itu karena ada fenomena yang tidak kita ikutkan ke dalam perhitungan pencarian model ya. Jadi pada saat kita membuat model ada variabel-variabel, ada faktor-faktor yang tidak kita masukkan menjadi X ya. Jadi X-nya itu cuma satu. Kalau misalkan di contoh kita yang sebelumnya tadi, ketika kita melihat IPK mahasiswa berdasarkan nilai tes masuk universitasnya, yang kita masukkan hanya satu faktor saja nilai tes ya. Tetapi sesungguhnya ada banyak faktor seperti yang tadi kita sudah simak ya, ada penghasilan, gender, pernikahan, keberuntungan dan lain sebagainya ya. Jadi kenapa kok bisa ada error? Karena selalu akan ada faktor yang tidak bisa kita masukkan ke dalam rumus perhitungan kita ya. Sebagai contoh kalau misalkan faktor keberuntungan, bagaimana kita ngukurnya keberuntungan ya? Nah, karena itu akan selalu ada jarak antara hasil prediksi dengan Y aktual, dengan kejadian nyatanya ya. Nah, yang jarak itulah yang disebut dengan SSE ya. Lalu hubungan antara ketiganya apa ya? Jadi besarnya varians dari dataset ini SST ya, ini SST. SST itu sama dengan secara matematis ya, dia sama dengan
hasil penjumlahan dari SSR dan SSE, ya. Apa artinya? Artinya adalah, varians ya atau persebaran data yang real, persebaran data real yang kita miliki itu adalah, merupakan penggabungan dari penjelasan dari faktor-faktor yang explain, faktor-faktor yang kita masukkan ke dalam rumus perhitungan dan faktor-faktor yang tidak kita masukkan ke dalam rumus perhitungan yang menyebabkan terjadinya error ya. Jadi, varians itu merupakan hasil penggabungan antara explain faktor ya, explain, kenapa explain? Karena dia dimasukkan ke dalam rumus regresi, dan unexplained faktor sehingga dia menyebabkan error ya, error. Jadi error yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terjelaskan, unexplained faktor ya. Nah, ini hubungannya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah sekali lagi saya ulangi, ketika SSR semakin besar artinya apabila kita semakin banyak memasukkan variabel-variabel yang, menentukan menentukan suatu Y ya, maka akan semakin kecil ya, akan semakin kecil error yang dihasilkan ya, akan semakin kecil error yang dihasilkan. Contoh misalkan pada suatu kasus ada 10 hal yang, menyebabkan adanya 10 hal yang menentukan faktor tersebut. Kita memasukkan 10-10-nya, maka akan semakin kecil error yang terjadi. Apabila kita masukkan hanya satu, maka akan makin besar error yang terjadi sehingga menyebabkan model kita akan semakin tidak menjelaskan, tidak bisa mendekati data realnya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ANOVA ya. Jadi ingat ANOVA ada 3 ya, SST atau jumlah varian secara keseluruhan, tingkat persebaran data secara keseluruhan, kemudian ada SSR yaitu adalah, faktor-faktor yang explain, faktor-faktor yang dijelaskan oleh rumus regresi, kemudian ada SSE atau error. Jadi error ini disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dimasukkan ke dalam rumus regresi, ya.